Haleluya! Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita dalam mendengar firman-Nya. Hari ini Minggu 17 Agustus 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuliakan Engkau sebab kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, karena kami tahu firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Zakaria 1 ayat 7 hingga ayat 11 dengan judul perikop penglihatan pertama para penunggang kuda. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Penglihatan para penunggang kuda. Inilah judul renungan kita hari ini. Ayat 8 adalah ayat penekanannya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Saudaraku, kuda-kuda dan para penunggangnya yang digambarkan dalam penglihatan Nabi Zakaria melambangkan kekuatan dan kehebatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sementara arti dari penglihatan ini adalah untuk menunjukkan kepada umat Israel bahwa Tuhan mengawasi seluruh bumi dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Penglihatan ini memberikan penghiburan dan harapan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang dalam masa pemulihan setelah pembuangan di Babel. Dengan demikian, penglihatan ini mengingatkan kita semua orang yang percaya bahwa kuasa Tuhan selalu hadir untuk membantu kita menghadapi setiap tantangan dalam hidup. Dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sangat membutuhkan kekuatan dan pertolongan darinya.
Meskipun kita beriman, hidup tidak selalu berjalan dengan mudah dan lancar. Terkadang kita dihadapkan pada tantangan dan persoalan yang sangat sulit dan berat. Dalam situasi seperti itu, kita harus mengandalkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan untuk dapat mengatasinya. Tetapi dengan firman Tuhan ini, kita diyakinkan dan dikuatkan bahwa Tuhan itu adalah Allah kita yang kuat dan berkuasa, sekaligus Allah yang dapat kita andalkan. Karena itu, di dalam menjalani kehidupan ini, sesulit apapun, seberat apapun hidup yang kita jalani, mari kita tetap mengutamakan dan mengandalkan Tuhan, agar Ia terus menyertai dan memampukan kita di dalam menjalani segala aktivitas kita. Sebab orang-orang yang mengandalkan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan dikuatkan dan diberkati. Yeremia 17 ayat 7 hingga 8. Sesulit dan seberat apapun tantangan hidup yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan kita memiliki rancangan yang terbaik bagi kita. Sebab rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Penegasan. Roma 10 ayat 11 berkata, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Karena itu, marilah kita jalani hidup ini dengan tetap percaya dan terus mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, agar kami tetap setia kepadamu dalam menjalani hidup di dunia ini. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.